Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Era Trianita Saputra dalam mata kuliah Practical Base for Financial Accounting. Ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek ya teman-teman dari teori dengan judul mata kuliah yaitu Principles of Financial Accounting. Pada mata kuliah ini ya teman-teman, agenda kita pada sesi kali ini yaitu membahas dahulu, kita berkenalan dahulu terkait mata kuliah Practical Base for Financial Accounting itu berbicara terkait apa. Lalu sasaran mata kuliah ini harapannya teman-teman dapat menguasai software apa saja yang terkait di bidang akuntansi seperti itu. Pembahasan pada sesi kali ini lebih ditekankan kepada deskripsi dari mata kuliah Practical Base for Financial Accounting, lalu ada penjabaran CPL. Jadi harapannya setelah selesai menempuh mata kuliah Practical Base for Financial Accounting, diharapkan teman-teman mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait di dunia akuntansi seperti itu. Lalu ada outline materi ya selama 1 semester ke depan. Jadi kita akan membahas apa saja terkait Practical Base for Financial Accounting. Lalu nanti ada komponen penilaian di mata kuliah Practical Base for Financial Accounting. Lalu yang terakhir yaitu terkait project. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia akuntansi ya menuntut teman-teman untuk selalu update terkait teknologi ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu teori saja, alangkah lebih baiknya teman-teman di sini langsung mempraktekkan langsung ya. Apa yang teman-teman dapat langsung praktekkan di dunia lapangan ya, di dunia pekerjaan. Nah, langsung teman-teman praktekkan. Nah, di deskripsi mata kuliah Practical Base for Financial Accounting ini, yaitu mata kuliah ini memberikan penerapan ya teman-teman terkait analisis suatu permasalahan serta melakukan pemecahan masalah dalam dunia akuntansi keuangan melalui software akuntansi di berbagai kondisi. Di berbagai kondisi seperti terkait adanya pandemi COVID seperti itu, apakah terdapat judgement tertentu yang bisa diimplementasikan pada saat teman-teman menyusun sebuah laporan keuangan yang didasarkan pada standar dan aturan tertentu terutama. Ya. Ini merupakan ya capaian ya pembelajaran selama 1 semester ke depan. Jadi diharapkan teman-teman selain mahir dan menguasai secara konseptual seperti itu, teman-teman di sini mampu ya mengaplikasikan teori ke dalam software-softwarenya, terutama di sini Excel-nya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan teori dalam kelas ya pada sesi sebelumnya, di sini teman-teman diharapkan mampu ya mengimplementasikan dari teori ya untuk menyelesaikan kasus-kasus ya melalui ya software akuntansi, yaitu kita belajar Excel ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari ya nanti kita akan bahas ya dalam sesi selanjutnya seperti itu. Nah, di sini capaian pembelajaran di mata kuliah Practical Base for Financial Accounting ada dari sisi knowledge, skills, dan attitude. Namun pada dasarnya harapan yang ada untuk mata kuliah ini yaitu terkait teman-teman bisa mengaplikasikan software akuntansi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada ya di dunia pekerjaan seperti itu ya. Di dunia pekerjaan itu bagaimanakah menyusun laporan keuangan arus kas atau laba rugi sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Oke.
kita masuk ya teman-teman ke dalam outline materi selama 1 semester ke depan. Hal apa saja yang akan teman-teman pelajari dan hal apa saja yang teman-teman akan kuasai selama 1 semester ke depan di mata kuliah Practical Base for Financial Accounting. Ya, yang pertama yaitu terkait dengan kasus penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip dan aturan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa di akuntansi ada 5 pilar ya, termasuk ya aturan di perusahaan yang korporasi, ada perusahaan ya, ada pelaku UMKM seperti itu, ada perusahaan yang di bidang syariah. Nah, kita akan belajar bersama di mata kuliah Practical Base for Financial Accounting. Apakah terdapat perbedaan ya aturan-aturan dalam menyusun ya laporan keuangan? Apakah ada aturan-aturan yang lebih spesifik terkait pos-pos akun yang ada di laporan keuangan? Jadi seperti itu. Lalu yang kedua ya, terkait pembahasan di poin pertama yaitu terkait pengukuran, penilaian, dan pengungkapan pos-pos akun di laporan keuangan ya. Jadi contoh di pos aset ya, apakah ya aset yang kita peroleh diakui ya berdasarkan nilai wajar atau harga perolehan ya, atau ya berdasarkan nilai buku. Nah, nanti kita akan belajar bersama ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ada aturan dan penyelesaian kasus terkait laporan keuangan di lini UMKM, syariah, dan kantor pusat. Ya, ini terkait dengan 5 pilar ya yang ada di akuntansi ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas kas dan setara kas, baik dari segi teori atau nanti dari segi praktikalnya. Nah, nanti di kas setara kas kita akan belajar juga ya terkait dengan rekonsiliasi bank. Ya, bagaimanakah ya menyusun sebuah rekonsiliasi bank dilihat dari 2 kolom kah atau 4 kolom kah atau 8 kolom kah. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ya, kita sudah belajar di sisi akuntansi. Nah, sekarang kita belajar dari segi finance-nya, keuangannya, yaitu perhitungan dan implementasi kasus ya, akuntansi dan nilai waktu uang. Jadi apabila kita kembali ya ke belakang bahwa perbedaan akuntansi dan keuangan terletak pada waktunya ya, range waktunya seperti itu. Nah, kita sudah belajar dari segi historicalnya, lalu untuk selanjutnya kita belajar dari future-nya, yaitu akuntansi dan nilai waktu uang. Bagaimanakah perhitungan-perhitungan ya, penyelesaian kasus-kasus ya. Contoh ya, saya ingin mendapatkan uang 10.000 3 tahun yang akan datang. Perhitungannya bagaimana ya? Nah, kita akan belajar ya pada subbab perhitungan dan implementasi kasus akuntansi dan nilai waktu uang. Selanjutnya, aturan dan kasus terkait laporan keuangan ya, kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Lalu yang ketiga terkait dengan analisis ya kelayakan investasi. Nah, di analisis kelayakan investasi ini teman-teman akan saya ajak ya langsung untuk belajar terkait kasus di dunia nyata ya, di dunia lapangan dan pekerjaan itu seperti apa. Apakah ada perbedaan nih ya antara teori dan praktek? Apabila ada ya, nanti teman-teman langsung bisa merasakan ya perbedaannya. Apakah tertantang di dunia lapangan ya, ataukah hanya sekedar teori saja. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah outline materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya ya, capaian ya, nilai ya yang harus teman-teman penuhi ya. Di sini ada beberapa komponen ya. Apabila teman-teman nih ingin memperoleh nilai A ya, teman-teman juga harus bantu saya ya untuk memenuhi ya masing-masing komponen dari persyaratan untuk memperoleh nilai A. Yang pertama yaitu terkait UTS. UTS ada 25%, UAS 25%, lalu ada etika ya 10%, ada partisipasi kelas 10%. Nah, ini yang berbeda ya teman-teman. Nah, karena mata kuliah ini ya berbasis Practical Base for Financial Accounting ya. Teman-teman, di sini ya ada tugas yang harus diselesaikan yaitu project ya. Project ini bagaimanakah Bu skemanya? Nah, nanti saya akan jelaskan di sesi selanjutnya ya.
Nah, untuk project ini ya teman-teman harus penuhi yaitu 30%. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk projectnya bagaimanakah Bu skemanya? Ya, ini dia ya teman-teman. Nah, untuk project sendiri jangan khawatir ya, project dilakukan secara kelompok ya. Jadi teman-teman ya, nanti ya di kelas silahkan bentuk kelompok ya yang terdiri dari 8 sampai 9 orang. Bu, kenapa banyak? Ya, karena satu ya, akuntansi ya, kita melewati beberapa fase ya. Seperti ya, ada jurnal, lalu buku besar, lalu jurnal penyesuaian ya, lalu neraca saldo ya. Neraca saldo setelah disesuaikan, lalu penyusunan laporan ya. Penyusunan laporan di sini terdiri dari ada laporan laba rugi ya, neraca, arus kas. Nah, setelah teman-teman bentuk ya kelompoknya, silahkan teman-teman tentukan tema atau ya topik dari project yang akan teman-teman laksanakan. Topik di sini ya berisi ya terkait dengan bidang usaha dari perusahaan yang akan teman-teman teliti ya, akan teman-teman jadikan objek ya. Lalu yang kedua, tentukan fenomenanya. Kenapa memilih perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas contohnya? Karena Bu, harganya sedang tinggi contohnya. Nah, apakah investor tertarik Bu ya? Apabila ada sentimen bagus ya, harganya tinggi, apakah investor akan tertarik ya untuk berinvestasi apabila dinilai dari laporan keuangannya, contohnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya masuk ke analisis dan pembahasan ya. Analisis dan pembahasan lebih saya tekankan di sini terkait pada pencatatan proses transaksinya ya, transaksi akuntansi hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Lalu yang kedua, setelah teman-teman ya menyusun ya, lalu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari 5 ya, teman-teman di sini analisis ya investasinya, apakah layak atau tidak ya dari perusahaan yang teman-teman analisis ya, apakah layak atau tidak untuk investor itu berinvestasi ya pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, ada kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada objek penelitian. Nah, saran di sini lebih ditekankan kepada layak atau tidak ya perusahaan tersebut ya untuk ya mendapatkan dana dari eksternal ya. Cara untuk mendapatkan dananya dengan cara apa Bu? Ya, dengan cara ya kita indikatornya adalah laporan keuangan. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah ya project yang teman-teman laksanakan ya di akhir semester nanti. Dan untuk skema ya, apakah presentasi Bu? Nah, nanti kita akan diskusikan bersama saat di kelas ya, teman-teman. Ya, jadi sekian ya teman-teman untuk kenalan kita ya pada sesi pertama. Ya, untuk selanjutnya silahkan teman-teman bentuk ya kelompok untuk project di Practical Biz for Financial Accounting dan silahkan penuhi ya untuk berbagai sisinya. Oke, sekian ya dari saya. Kita ketemu lagi pada sesi selanjutnya di mata kuliah Practical Biz for Financial Accounting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.